Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan penghargaan BKN Award 2021. Bulog Subberas Manokwari memastikan stok bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru masih terpenuhi hingga 3 bulan ke depan. Senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan penghargaan BKN Award 2021. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Ima Sukmaria, kepada Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Sekda Papua Barat Nathaniel Demandacan dan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy. Dalam penyerahan penghargaan bagi pemerintah Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, hadir pula Wakil Bupati dan Sekda Pegunungan Arfak serta pimpinan OPD. Sambil berkaca-kaca, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy mengatakan dirinya atas nama pemerintah Pegunungan Arfak belum pantas untuk mendapatkan penghargaan seperti ini, pasalnya masih banyak kekurangan yang terjadi di bawah pemerintahannya. Menurut Bupati, saat ini masih banyak polemik yang terjadi di daerahnya sehingga dirinya merasa belum pantas untuk mendapatkan penghargaan. Tapi Bupati yakin bahwa penghargaan kali ini bisa dijadikan motivasi untuk dapat bergerak maju ke arah yang lebih baik. Dan kabupaten ini tidak punya apa-apa. Ya, sarana prasarana dan juga semua telekomunikasi dan jaringan internet satupun tidak ada. Jadi saya kalau dapat BKN Award ini saya sesuatu yang memang ya menjadi suatu penghargaan untuk saya. Itu sesuatu yang luar biasa untuk saya hari ini. Ya. Saya pikir mungkin saya tidak dapat karena saya ini serba kurang semua. Ya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Demandacan mengatakan jika pihaknya berterima kasih kepada BKN yang telah memberikan penghargaan dalam beberapa kategori, salah satunya adalah capaian kinerja. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran dari masing-masing ASN yang mulai menyadari pentingnya kehadiran dan kinerja. Sementara itu, Sekretaris Umum BKN Ima Sukmaria menyampaikan jika pihaknya tidak salah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pegunungan Arfak yang salah satunya adalah mengumumkan hasil CPNS Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai jadwal. Meskipun banyak tekanan dari berbagai pihak kepada Bupati dan jajarannya, namun tetap tegar dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan daerah. Untuk itu saya sangat apresiasi dan bangga terhadap penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, Pak Bupati, yang tadi kita dengar bersama, begitu tegarnya ya melaksanakan tugas walaupun berbagai ancaman termasuk jiwa, harta itu sangat luar biasa, Pak. Jadi ini BKN tidak salah memberikan dua penghargaan ini terhadap Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Negara BKN kembali menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian Lembaga Daerah KLD sebagai instansi pengelola pegawai terbaik dari penilaian Indeks Implementasi Normal, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengangkatan ASN, pangkat, jabatan, pola karir, pengembangan karir ASN, mutasi, penilaian kinerja, pengkajian, tunjangan, dan fasilitasi penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun dan perlindungan. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan.
Dalam rangka penurunan stunting di Papua Barat, Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat melaksanakan lokakarya pemanfaatan pangan lokal Nusantara bagi kader dan juga mitra BKKBN di Papua Barat. Bertempat di SMK Negeri 3 Manokwari, Kantor BKKBN Perwakilan Papua Barat melaksanakan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara. Hal ini dilakukan guna percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat. Acara lokakarya dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Muhammad Rizal Martua Damanik dan hanya diikuti oleh 20 provinsi, salah satunya Provinsi Papua Barat. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan saat ini sangat strategis dalam rangka penurunan stunting, yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah di seluruh Indonesia, serta menjadi tanggung jawab lintas sektor. Dengan berbagai program yang sudah dibuat, salah satunya adalah pembelajaran pembuatan menu sehat menggunakan pangan lokal. Jadi BKKBN dengan visinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga menjadi tanggung jawab untuk percepatan penurunan stunting dengan berbagai program yang sudah kita lakukan, dan salah satu programnya saat ini adalah untuk pembelajaran pemanfaatan pangan lokal dengan tujuan bahwa melalui lokakarya ini kita ada outputnya, jadi kita bisa menciptakan menu lokal di Papua Barat yang akan dikonsumsi untuk dijadikan sasaran kita adalah ibu hamil, anak balita, dan juga untuk menambah ASI, dan juga sasaran kita adalah calon pengantin. Lebih lanjut disampaikan, dari lokakarya pembuatan menu sehat lokal diharapkan peserta dapat menciptakan sekitar 6 menu baru yang dikhususkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan menu untuk balita. Dan harapan saya setelah lokakarya pembelajaran sebentar bisa langsung, setelah itu ada langsung praktek, dan memang kita diberikan target dari pusat bahwa setelah hasil lokakarya ini kita akan menciptakan minimal 6 menu. Jadi 2 menu sasarannya untuk ibu hamil, 2 menu untuk ASI, dan 2 menu untuk balita. Jadi harapannya setelah kami dari BKKB panitia sudah menyiapkan bahan-bahan, meminta bantuan kepada ibu peserta, karena ini akan kami kirimkan hasil kegiatan hari ini. Untuk angka prevalensi di Papua Barat sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan berada di angka 22%. Secara nasional, Provinsi Papua Barat berada di bawah rata-rata nasional. Diharapkan dengan berbagai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh lintas sektor di Provinsi Papua Barat dengan berbagai program yang dilakukan dengan harapan di tahun 2024 angka prevalensi dapat mencapai target yang ditentukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Papua Barat, sebanyak 100.837 tim pendamping keluarga telah disiapkan Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat. Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat membentuk tim pendamping keluarga yang akan diturunkan langsung ke masyarakat di seluruh kabupaten kota seprovinsi Papua Barat untuk mensosialisasikan dan juga memberikan pengetahuan kepada setiap keluarga untuk mencegah stunting. Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo mengatakan, saat ini inovasi program yang sedang dilakukan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Papua Barat, yaitu membentuk tim pendamping keluarga yang tersebar di kelurahan dan kampung di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat. Dengan jumlah tim sebanyak 1.837 yang saat ini sedang mengikuti orientasi,
di mana tim pendamping keluarga terdiri dari kader PKK, bidan, dan kader dari BKKBN yang semuanya sudah mendukung program tersebut. Inovasi program yang dilakukan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Yang pertama, kita sedang melakukan membentuk tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini tersebar di semua kelurahan dan kampung yang ada di Papua Barat. Jadi kita di Papua Barat, untuk ketahuan Bapak Ibu, jumlah tim pendamping yang sudah kita bentuk dan sementara mengikuti orientasi ada 1.837 tim yang tersebar di kabupaten kota yang ada di Papua Barat, di mana tim pendamping ini terdiri dari kader PKK, dari bidan, dan kader dari BKKBN yang selama ini mendukung program kita. Untuk sasaran tim pendamping keluarga, yaitu calon pengantin, ibu hamil, balita, dan juga pasca bersalin, melalui tim pendamping keluarga, diharapkan dapat mendamping sasaran keluarga, dapat meminimalisir angka stunting yang ada di Papua Barat. Calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga balita, dan yang keempat adalah ibu-ibu pasca salin. Tujuannya melalui pendampingan ini bisa mendampingi calon-calon pengantin maupun sasaran yang saya sampaikan tadi, agar bisa kita meminimalisir tentang angka stunting yang ada di Papua Barat. Jadi kita bersyukur bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat, sehingga kalau kita melihat dari angka prevalensi stunting di Indonesia, kita di Papua Barat sesuai dengan laporannya Pak Andre, kebetulan Pak juga di Dinas Kesehatan dan juga yang mengenai tentang tim stunting, kita saat ini sudah 22% ya. Nah, 22%. Kalau laporan Dengan adanya dukungan dari seluruh stakeholder di Papua Barat dalam menurunkan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi Papua Barat yang sehat dan bebas dari stunting. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bulog Subdrive Manokwari memastikan stok bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang kurang dari 12 hari lagi masih terpenuhi hingga 3 bulan ke depan, mulai dari beras, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng. Demikian disampaikan Kepala Bulog Subdrive Manokwari, Firman Mando, kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya pada Senin pagi. Ia mengatakan persediaan stok beras sebanyak 1.000 ton menjelang Hari Raya Natal 25 Desember dan Tahun Baru masih terpenuhi hingga 3 bulan ke depan. Meski masih aman, kata Mando, Bulog dalam waktu dekat kembali mendatangkan stok beras khususnya beras medium sebanyak 1.500 ton. Harga ketersediaan stok dan kemudian kestabilan harga khususnya beras medium di tingkat konsumen. Kami di Perum Bulog Cabang Manokwari ini sudah mempersiapkan atau menyiapkan stok itu yang tersedia sampai dengan saat ini, yaitu sebanyak 1.000 ton. Untuk 3 bulan ke depan masih aman stok kita. Selain komoditi beras, Bulog juga menyiapkan komoditi gula pasir sebanyak 70 ton. Kemudian minyak goreng sekitar 10.000 liter dan juga tepung terigu sebanyak 30 ton. Sehingga komoditi yang ada saat ini dipersiapkan untuk Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang ada di wilayah Manokwari Raya. Samping selain komoditi beras, kami juga saat ini menyiapkan komoditi lainnya seperti gula pasir, itu ada sebanyak sekitar 70 ton.
Kemudian ada minyak goreng ada sekitar 10.000 liter, dan juga ada komoditi tepung terigu itu ada sebanyak 30 ton. Sementara itu dari 4 komoditi seperti beras, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng, semuanya didatangkan dari Bulog Pusat dan juga dari Pulau Jawa dengan menggunakan asli kemasan Bulog Indonesia. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan menegaskan tidak ada cuti bersama jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Hal tersebut disampaikan karena momen bulan Desember akan banyak agenda yang dapat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah yang banyak dan sangat berisiko penularan COVID-19 di Papua Barat. Untuk itu mencegah hal tersebut, momen bulan Desember dan Tahun Baru tahun 2022, masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang mendatangkan banyak orang untuk berkumpul. Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan saat diwawancarai mengatakan, momen Natal dan Tahun Baru tidak ada cuti bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari raya selalu ada cuti bersama. Namun tahun 2021 tidak ada cuti bersama dan libur nanti pada kalender merah saja selanjutnya. Aktivitas akan berjalan seperti biasanya. Selain itu, tidak ada open house saat perayaan Natal. Tidak ada itu cuti bersama, tidak ada. Seperti sebelum ada pandemi COVID-19 itu kan setiap hari raya, baik Idul Fitri, umat Hindu, Buddha, tapi juga Kristen, hari-hari raya itu kan Natal dan sebagainya itu pasti ada cuti bersama. Kali ini tidak ada cuti bersama, yang ada pada kalender merah saja selesai kita kerja. Tidak ada open house. Itu yang utama ada di situ tuh, open house itu undang. Untuk mencegah lonjakan di bulan Desember, karena banyak masyarakat yang akan berlibur keluar dan masuk ke Papua Barat, sehingga pemerintah akan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan juga menerapkan protokol kesehatan yang dimulai dari dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakat, sehingga Papua Barat dapat terhindar dari COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 6 bunda PAUD kabupaten dan kota se-Papua Barat dikukuhkan oleh Bunda Papua Barat Juliana Mendacan yang bertempat di salah satu hotel di Manokwari pada Senin 13 Desember 2021. Bunda PAUD yang terdiri dari 6 kabupaten, yakni Nyonya Yunita Lindah Kamoro dari Kabupaten Sorong, Beatrix Anggiluli dari Sorong Selatan, Nyonya Faujia Helga Tampu Bolon Umlati dari Kabupaten Raja Ampat, Nyonya Sri Lestari Waran dari Kabupaten Mansel, Nyonya Lidiana Nuham Saroy dari Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Nyonya Priska Prisilia Kasyu dari Kabupaten Teluk Bintuni. Secara resmi dikukuhkan oleh Juliana Mendacan selaku Bunda PAUD Provinsi Papua Barat. Hadir dalam pengukuhan tersebut, Gubernur Domingus Mendacan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Barnabas Towan Siba. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan mengatakan, pendidikan usia dini atau PAUD memiliki peran dan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. PAUD merupakan wadah untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya anak sehingga kelak merekalah yang akan menjadi modal pembangunan dengan berdaya saing tinggi. Menyikapi pentingnya PAUD, pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas dengan mencanangkan Gerakan Nasional PAUD berkualitas sejak 19 Maret 2015. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak. Salah satu yang sangat strategis adalah dukungan dan peran Bunda PAUD, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, sampai tingkat desa atau kampung,
kelurahan sebagai motor gerak nasional PAUD berkualitas. Peran Buddha PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan gerakan nasional PAUD melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Selain itu juga dirinya mengatakan jika peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan gerakan nasional. Sementara itu, kehadiran PAUD ini akan menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Putra Arianto, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.